Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua yang ada di rumah. Bersama saya Aisyah. Saya di sini akan memberikan sedikit pembelajaran matematika untuk kelas 10 SMA. Tentang apa ya? Yaitu tentang SPLDV dan SPLDV. Serta ada logika matematika loh. Yuk simak selengkapnya pembahasan materi berikut ini. Materi yang pertama yaitu SPLDV dan SPLTV. Ada yang tahu SPLDV? SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel adalah sistem persamaan linier yang terdiri dari dua persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Contoh, AX plus BY sama dengan C. PX min QY sama dengan R. Dalam penyelesaian SPLDV menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama metode grafik, kedua metode eliminasi, tiga metode substitusi, dan keempat metode eliminasi substitusi. Metode grafik. Pada metode grafik, langkah-langkah yang dilakukan pertama adalah menentukan grafik garis dari masing-masing persamaan, kemudian menentukan titik potong dari kedua garis. Titik potong dari kedua garis tersebut adalah penyelesaian dari SPLDV. Beberapa jenis himpunan penyelesaian berdasarkan grafik persamaan yaitu A. Jika kedua garis berpotongan, maka perpotongan kedua garis adalah penyelesaian dari SPLDV dan memiliki satu penyelesaian. B. Jika kedua garis sejajar, maka SPLDV tidak memiliki penyelesaian. C. Jika kedua garis saling berhimpit, maka SPLDV memiliki tak berhingga himpunan penyelesaian. Metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini menentukan penyelesaian dari variabel X dengan cara mengeliminasi variabel Y dan untuk menentukan penyelesaian variabel Y dengan cara mengeliminasi variabel X. Contohnya sebagai berikut. Metode eliminasi dengan contoh soal yang sama. Langkah pertama, kita eliminasi dulu, misalkan mau mengeliminasi variabel X. Jadi caranya dengan cara menambahkan min X ditambah X sama dengan 0, Y tambah Y sama dengan 2Y, 2Y sama dengan 1 ditambah 5, 6. Jadi Y sama dengan 3. Selanjutnya langkah kedua, dengan cara yang sama kita mau mengeliminasi variabel Y, sehingga caranya dikurangi. Min X dikurangi X sama dengan min 2X sama dengan 1 min 5 min 4. Jadi nilai X sama dengan 2. Sehingga diketahui himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Metode substitusi adalah mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi, yaitu X sebagai fungsi dari Y atau Y sebagai fungsi X, kemudian substitusikan X atau Y ke persamaan lain. Contohnya sebagai berikut. Metode substitusi dengan contoh soal yang sama. Langkah pertama, persamaan 1 ini dipindah ruas, sehingga Y sama dengan 1 plus X. Langkah kedua, kita masukkan persamaan ini ke dalam persamaan 2. X plus Y sama dengan 5. Jadi X plus Y dimasukkan sehingga 1 plus Y plus X sama dengan 5. Jadi hasilnya 2X plus 1 sama dengan 5. 2X sama dengan 4 dan menghasilkan X sama dengan 2. Langkah 3, min X plus Y sama dengan 1. Kemudian disubstitusikan X sehingga min 2 plus Y sama dengan 1. Y sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Metode eliminasi substitusi adalah metode gabungan antara metode eliminasi dengan metode substitusi.
Pertama, eliminasi salah satu variabel, kemudian penyelesaian dari variabel yang diperoleh disubstitusikan kepada salah satu persamaan. SPLTV. Ada yang tahu SPLTV itu apa? SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel yaitu sistem persamaan linear yang terdiri dari 3 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. Contohnya sebagai berikut. SPLTV memiliki 2 langkah penyelesaian. Yang pertama, metode substitusi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Ubah salah satu persamaan yang ada pada sistem dan nyatakan X sebagai fungsi dari Y atau Z atau sebaliknya. 2. Substitusikan fungsi X atau Y atau Z dari langkah pertama pada 2 persamaan lain sehingga diperoleh SPLTV. 3. Selesaikan persamaan tersebut. Yang kedua, metode eliminasi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Eliminasi salah satu variabel sehingga diperoleh SPLTV. 2. Selesaikan SPLTV tersebut. 3. Substitusikan variabel yang telah diperoleh pada persamaan yang ada. Materi kedua yaitu logika matematika. Beberapa tahapan dalam logika matematika. Yang pertama, ada pernyataan, yang kedua negasi atau ingkaran, yang ketiga konjungsi, yang keempat disjungsi, yang kelima implikasi, dan yang keenam biimplikasi. Contoh, pernyataan 2 kali 4 sama dengan 8 merupakan pernyataan tertutup karena pernyataan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa jawabannya benar atau salah. Gula putih rasanya manis merupakan pernyataan terbuka karena pernyataan tersebut belum dapat dipastikan bahwa jawabannya benar atau salah. Negasi. Pernyataan 1, bumi itu bulat. Pernyataan 2, tidak benar bahwa bumi itu bulat. Konjungsi. Pernyataan konjungsi hanya memiliki nilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar. Jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga bernilai salah. Perhatikan tabel kesimpulan berikut. Disjungsi. Disjungsi merupakan kebalikan dari konjungsi. Pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga bernilai benar. Perhatikan tabel kesimpulan berikut. Implikasi. Perhatikan tabel kesimpulan berikut. Biimplikasi. Perhatikan tabel kesimpulan berikut. Penarikan kesimpulan. Yang pertama ada modus ponen. Yang kedua modus tolen. Yang ketiga silogisme. Modus ponen. Jika permis 1 P implikasi Q permis 2 P, maka kesimpulannya adalah Q. Modus tolen. Jika permis 1 P implikasi Q permis 2 negasi Q, maka kesimpulannya yaitu negasi P. Yang ketiga, silogisme. Jika permis 1 P implikasi Q permis 2 Q implikasi R, maka kesimpulannya P implikasi R. Contoh modus ponens. Sebagai contoh, permis 1, jika paman datang ke desa, adik akan merasa senang. Permis 2, paman tidak datang. Kesimpulannya, adik tidak merasa senang. Contoh modus tollens. Sebagai contoh, permis 1, jika hari ini hujan, maka aku memakai payung. Permis 2, aku memakai payung. Kesimpulannya, hari hujan. Contoh silogisme. Sebagai contoh, permis 1, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Permis 2, jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Kesimpulannya,
Jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Nah, bagaimana sahabat? Kalian sudah paham kan dengan materinya? Kalau kalian belum paham dengan materinya, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau enggak kalian bisa DM aku di IG aku di bawah sini. Jangan lupa buat sahabat yang ada di rumah selalu jaga kebersihan. Jangan lupa pakai hand sanitizer selalu. Dan jangan lupa kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Oke? Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. See you next time.